Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ambil cincin yang rusak dan lama dan mulai dengan dingin dan lembab. Berbeda dengan harta karun lain yang mengandung emas ajaib abadi, cincin bagian dalam cincin ini berkilau dengan kilau ungu abadi. Sui menyimpulkan sekilas bahwa cincin ini juga mengandung zat abadi, tetapi aura dan penampilannya jauh lebih baik daripada emas ajaib abadi. Saya tidak tahu, cincin macam apa ini yang terbuat dari bahan ilahi. Sui memainkannya dan menyimpan cincinnya. Selanjutnya, ia mulai bermeditasi bersila untuk mengkonsolidasikan Dao dan memadatkan hukum Dao Ordo Taihe. 7 hari berlalu dengan cepat. Langkah Taihe Sui telah dikonsolidasikan sepenuhnya. Kondensasi hukum Dao Ordo Taihe juga telah sedikit tercapai, dan langkah selanjutnya adalah waktu penggilingan air, langkah demi langkah untuk meredam dan meningkatkan kualitas hukum Dao. Perlu disebutkan bahwa, domain Dao besar, yang dikuasai oleh Ordo Taihe telah mampu mempraktikkan perubahan ukuran, dan dapat diturunkan menjadi domain, itu juga dapat diubah menjadi kekuatan seperti merek dan diintegrasikan ke dalam gerakan pertempuran. Sui bangkit dan terus berjalan di gua menangis dewa ini, mencoba memburu lebih banyak dewa dan roh jahat untuk mengumpulkan emas ajaib abadi. Sayangnya tidak bisa. Setelah seharian mencari-cari, saya belum pernah menemukan Tuhan. Selain itu, bahkan aura bencana zaman yang tersebar di dunia ini telah hilang sama sekali. Sui memutuskan untuk pergi tanpa ragu-ragu. Sudah lebih dari 2 bulan, tetapi orang itu belum kembali. Mungkinkah dia mati di tangan dewa? Di luar, Feng Wuji mengerutkan kening. Dia sudah lama menunggu di sini. Pada awalnya, dia mengharapkan Sui untuk membantunya mengembalikan emas ajaib abadi, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai ragu apakah Sui akan menderita. Dan, belakangan ini, ide tersebut semakin kuat. Tidak, menurut rahasia yang dikuasai oleh leluhurku, kekuatan reinkarnasi sudah cukup untuk menahan malapetaka era para dewa, dan kekuatan tempur orang itu juga itu melawan langit, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan para dewa, kamu masih bisa melarikan diri. Mungkinkah ada semacam perubahan di monumen sihir terlarang? Feng Wuji mengusap dagunya, sedikit ragu. Tuhan, undet yang sangat aneh, hanya para dewa yang mati dalam bencana zaman yang dapat berubah menjadi undet yang mengerikan dan mematikan ini. Namun, kekuatan reinkarnasi sudah cukup untuk menahan malapetaka zaman. Rahasia ini, bahkan di alam para dewa, hanya dipahami oleh sedikit dewa. Karena itu, Feng Wuji pergi menemui Sui dan menukarnya dengan Sui dengan syarat nyawa murid kedua Li Fuyu, Ningxiu. Untuk membiarkan Sui mengambil tindakan, bunuh roh jahat, dan dapatkan emas ajaib abadi. Jika orang ini mati seperti ini, itu dapat dianggap membantu para dewa di alam untuk menghilangkan masalah serius pada orang kepercayaan, tetapi sayangnya, itu tidak bisa ditukar dengan iblis abadi yang saya butuhkan. Emas. Feng Wuji menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang dia katakan ketika dia berbicara dengan Sui, dia tidak terlalu tertarik untuk membunuh Sui, tetapi emas ajaib abadi. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa hanya di reruntuhan dan monumen yang selamat dari kejatuhan zaman, akan ada kesempatan untuk menemukan jimat seperti itu. Sayang sekali, sayang sekali. Feng Wuji menghela nafas sebentar, dia memutuskan untuk menunggu 3 hari lagi. Jika dia tidak melihat Sui lagi, dia akan menghentikan operasi ini dan berhenti menunggu. Tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh. Kenapa menghela nafas? Menurutmu aku sudah mati? Melihat pintu masuk gua menangis dewa, sosok Sui tidak terlihat. Saya tahu kapan itu ada. Feng Wuji awalnya tertegun, tetapi kemudian semangatnya terangkat, dan dia berkata dengan gembira, rekan Taois mengatakan ini buruk, di mata saya, Anda jauh lebih hidup daripada mati. Membuat orang bahagia. Sui mengangkat alisnya, kedengarannya tidak benar. Tidak menunggunya berbicara, Feng Wuji berkata dengan tidak sabar, rekan Taois bisa mendapatkan emas ajaib abadi. Sui mengangguk. Dia membalik telapak tangannya, dan sebuah fragmen harta karun muncul, dengan kilau emas samar bersinar di dalamnya. Feng Wuji berbinar, dan dia berkata, ini benar-benar emas ajaib yang abadi.
Saya tahu bahwa dengan cara yang ramah, dewa itu tidak dapat membantu Anda. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan pecahan harta karun itu diserahkan kepada Feng Wuji, ambillah. Feng Wuji tercengang, dia tidak menyangka Su Yi memberikan jimat seperti itu pada dirinya sendiri dengan begitu bahagia. Segera, dia menertawakan dirinya sendiri. Saya pikir rekan Taois akan menganggap hal ini sebagai ancaman, tetapi tampaknya saya berpikiran sempit. Pada saat ini, dia menyadari betapa andalnya kata-kata, Su Yi harus dipraktikkan. Feng Wuji memikirkannya dan berkata, apakah kamu tahu nilai dari emas ajaib abadi ini? Su Yi menggelengkan kepalanya. Feng Wuji memandang Su Yi dalam-dalam dan berkata, nilainya sangat besar sehingga para dewa ngiler, Anda tahu, kepada para dewa di atas. Dengan kata lain, hal yang paling ditakuti adalah bencana. Dan memurnikan emas ajaib abadi menjadi harta surgawi sudah cukup untuk memainkan peran penting dalam menghadapi bencana. Sayangnya, jimat seperti itu sangat langka sehingga jarang terlihat di domain dewa yang tak berujung dan luas. Kamu juga tahu bahwa barang langka itu berharga, belum lagi harta yang didambakan oleh para dewa, itu bahkan lebih berharga. Sambil berbicara, dia melihat ekspresi Su Yi, berpikir bahwa setelah mempelajari nilai emas ajaib abadi, Su Yi akan merasakan sakit di daging. Kong Wuji kecewa. Ekspresi Su Yi tidak berubah dari awal hingga akhir. Segera, hati Feng Wuji tergerak, dan ada spekulasi, di tangan Su Yi, sangat mungkin dia akan mengumpulkan lebih dari 1 keping emas ajaib abadi. Benar saja, saya melihat Su Yi bertanya dengan penuh minat apakah ada nilai tinggi atau rendah dari emas ajaib abadi ini. Iya. Feng Wuji berkata, emas ajaib abadi adalah salah satu dari 7 harta abadi, di mata para dewa, dan juga disebut 7 harta abadi. Dibagi menjadi 3 kelas. Emas adalah yang paling umum, emas ajaib abadi merah langka, dan nilainya jauh dari sebanding dengan emas ajaib abadi emas. Adapun emas ajaib abadi ungu, itu adalah yang paling langka. Di alam dewa, hanya dewa tertinggi dan pasukan Shinto yang memilikinya. Pada titik ini, Su Yi akhirnya menemukan efek magis dan nilai emas ajaib abadi. Bukan itu yang dia harapkan, artefak ilahi semacam ini yang dapat bertahan dari bencana zaman memang dapat digambarkan sebagai sebuah mahakarya. Feng Wuji tiba-tiba dengan ragu-ragu berkata, kamu pasti memiliki lebih dari 1 keping emas ajaib abadi di tanganmu, kan? Bagus. Su Yi tidak menyangkalnya. Aksinya kali ini memiliki 2 prestasi besar. Yang kedua adalah mengumpulkan 9 keping harta karun yang mengandung emas abadi. Di antaranya ada 7 keping emas, 1 keping merah, dan 1 keping ungu, dan 1 keping diberikan kepada Feng Wuji. Kalau begitu, menurut Feng Wuji, nilai harta yang luar biasa ini bertambah, aku takut para dewa akan mematahkan kepala mereka dan bertarung. Feng Wuji tiba-tiba menjadi panas, dan berkata apakah kamu ingin bertukar? Kerutkan alismu. Su Yi berkata, bagaimana kalau aku menginginkan hidupmu? Ekspresi Feng Wuji membeku, dan berkata, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kamu menangkap Ning Xiu, jadi tubuhnya dihancurkan, dan bahkan jiwanya dilarang. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah akhir dari masalah ini? Su Yi mengambil langkah mendadak menuju Feng Wuji. Suasana menjadi tertekan. Ini salah paham. Feng Wuji tercengang, menyadari niat membunuh Su Yi yang tidak terselubung, dan segera berkata, pembunuh yang membunuh Ning Xiu, orang lain, jika Anda tidak percaya aku, kamu bisa membangunkan Ning Xiu, bertanya padanya, dan kamu akan tahu jawabannya. Benarkah? Su Yi tidak berhenti. Melihat dia mendekat, Feng Wuji mengerutkan kening, saya Feng Wuji, saya bahkan tidak repot-repot berbohong tentang masalah sepele ini. Seorang pria besar di keluargaku yang menembak, Ning Xiu ini bahkan tidak bisa tinggal dengan jiwa. Su Yi tidak tahan untuk tidak mencibir jadi, klan Feng Anda masih penyelamat Ning Xiu. Tentu saja. Ekspresi Feng Wuji tiba-tiba berubah sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata ini. Saya melihat bahwa Su Yi telah membunuhnya. Ledakan. Jika sosok itu diteleportasi, ia akan membunuh dengan tinju. Pukulan sederhana dan langsung, tetapi pukulannya luar biasa, menghancurkan langit. Feng Wuji menyipitkan matanya,
dia tidak berani mengabaikan sama sekali, dia mengangkat tangannya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat berikutnya, seluruh sosoknya tertembak ke belakang seperti anak panah dari tali, berdiri pada jarak ratusan meter, dan lengan serta lengan bajunya meledak. Hancur, kulit di kedua lengan pecah-pecah dan berdarah, dan tulang-tulangnya hampir patah. Tangan gemetar. Dengan satu pukulan, Feng Wuji terlempar dan terluka. Kamu bagaimana kamu bisa menjadi begitu menakutkan? Feng Wuji terkejut, matanya melebar. Sebelum Suyi memasuki Gua God Crying, dia bertengkar singkat dengan Suyi, dan dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan bertarung Suyi yang melawan langit. Tetapi pada saat ini, Feng Wuji menyadari bahwa kekuatan tempur Suyi telah meroket dengan selisih yang besar setelah tidak bertemu selama lebih dari 2 bulan. Ini berbeda. Suyi tidak menjawab, tetapi berkata, pukulan ini adalah pelajaran bagimu, dan jika kamu berani menggunakan sandera untuk memaksa di masa depan, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Feng Wuji tampak tidak yakin. Dia adalah keturunan Dewa Iblis Rahu. Dia sangat gila dan suka berperang. Pukulan Suyi, serta ancaman yang tidak serius, membuatnya merasakan penghinaan yang tak terlukiskan di hatinya, terbakar amarah. Dia tiba-tiba nyengir, saya akui, ketika saya bertukar dengan Anda sebelumnya, artinya memang sedikit keluar dari meja, pukulan ini, saya akui. Tapi kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Suara itu masih bergema, dan sosoknya meledak ke langit dengan cahaya iblis berwarna darah, membunuh Suyi dengan kejam. Di atas kepalanya, kedua sosok itu melayang keluar, dan energi kacau jatuh, dan telapak tangan seperti cetakan, dan mereka menabrak Suyi dari langit. Itu milik kekuatan tempur tak tertandingi dari peringkat Taixuan, dan pegunungan serta sungai di dekatnya juga sangat bergejolak. Saya hampir lupa, kedua instrumen itu masih ada di tangan Anda. Suyi berbisik. Dia berdiri diam, sampai Feng Wuji membunuhnya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan. Feng Wuji, bersama dengan 2 tangga lagu instrumen, mengalami tekanan yang mengerikan dan jatuh langsung dari udara ke tanah. Tanahnya hancur menjadi jurang yang sangat besar. Asap dan debu. Feng Wuji tidak terluka, tapi sangat malu. Dia bangkit dari jurang dengan cemas, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Saya tidak mengatakan apa-apa sebelum memukul diri saya sendiri. Sekarang Anda bisa menekan diri sendiri dengan satu telapak tangan. Selain itu, saya bahkan menggunakan 2 grafik jig, tetapi saya tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan itu. Ini keterlaluan. Feng Wuji ingat dengan jelas bahwa setengah tahun yang lalu, Suyi berada di kedalaman Laut Cina Timur untuk bersaksi tentang alam Raja Abadi. Pada pertemuan Pantao 5 bulan lalu, dia menunjukkan kultivasi kelas Taiwu. Dan 2 bulan lalu, ketika dia bermain melawan Suyi, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi sekarang, dia benar-benar rentan. Hal ini membuat Feng Wuji nyaris terpana. Mungkinkah setelah 2 bulan absen, Suyi telah membuktikan dao harmoni tertinggi? Serahkan 2 bagan itu dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Di kejauhan, Suyi berbicara dengan ringan. Iya. Feng Wuji menggertakkan giginya, tapi itu tergantung pada kemampuanmu. Ledakan. Awan langit. Terlihat dengan mata telanjang, di belakang sosoknya, ada jalan, Rahu besar menginjak matahari dan bulan, dan tubuh besar itu menghancurkan langit berbintang. Penglihatan semacam itu sangat menakutkan. Untungnya, area luar gua Devil May Cry diselimuti badai ruang dan waktu sepanjang tahun, dan aturan keabadian di sekitarnya sangat tipis. Jika tidak, hanya kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuji saat ini, akan mengalami pukulan dari bencana Tuhan. Bunuh. Feng Wuji meraung marah, dengan suara seperti guntur, membuat Jiu Xiao khawatir. Dia mengambil langkah, dan sosoknya tiba-tiba datang ke Suyi, telapak tangan dan jarinya mencubit tanda dao misterius, yang mengumpulkan cahaya iblis berwarna darah yang kejam, dan menghancurkannya. Tapi di mata Suyi hari ini, serangan semacam itu hanya memiliki sedikit ancaman. Lengan bajunya berkibar dan ujung jarinya menjentikkan. Ledakan. Dao si berwarna darah yang mendekat hancur. Feng Wuji dikirim terbang keluar.
Ini seperti menyingkirkan sebutir kacang yang tumpah di atas meja anggur, sebuah pernyataan yang meremehkan. Kekuatan yang menakutkan membuat kedua grafik itu bergetar hebat. Kekuatan pertahanan harta karun ini sungguh menakjubkan. Su Yi sangat emosional. The Book of Cause and Effect pernah mengatakan bahwa di antara 9 rahasia kekacauan, 2 instrumen tersebut adalah yang paling penting dalam hal kekuatan pertahanan. Saat ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jika bukan karena bantuan kedua instrumen untuk melawan, Feng Wuji pasti sudah lama terluka parah, dan tidak mungkin untuk berdiri sepenuhnya seperti dia sekarang. Kok bisa? Feng Wuji terkejut. Dia berasal dari alam dewa. Su Yi lah yang membuatnya lebih memperhatikan. Tapi sekarang, ketika Su Yi mudah dihancurkan, bagaimana Feng Wuji bisa menerimanya untuk sementara waktu? Ledakan. Dia menembak lagi, lebih menakutkan dari sebelumnya. Tapi tetap saja sia-sia. Dengan telapak tangan Su Yi, Feng Wuji terbang terbalik, terlihat sangat malu. Lalat capung mengguncang pohon, tapi itu saja. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Su Yi membawa satu tangan di punggungnya dan nadanya santai. Ekspresi Feng Wuji mendung untuk beberapa saat, dadanya naik turun dengan tajam, dan dia jelas sangat sedih. Sulit untuk menerima kenyataan ini. Serahkan 2 grafik. Su Yi mengulurkan tangan dan menatap Feng Wuji dengan tenang. Ini bukan konsultasi, tapi perintah. Feng Wuji sangat marah sehingga dia ingin pergi dengan putus asa. Tapi ketika dia bertemu dengan tatapan Su Yi yang dalam dan tenang, dia merasakan hawa dingin di punggungnya tanpa alasan. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit dan berkata, "Aku mengakuinya. Tapi bisakah kamu menjawabku dulu, mengapa kekuatanmu tiba-tiba menjadi begitu kuat?" Su Yi berkata, "Saya menerobos." Sudut bibir Feng Wuji berkedut keras, dia meletakkan tangannya di dahinya, dan bergumam seperti kesakitan seperti yang diharapkan, "Aku tahu, jika bukan bagimu untuk membuktikan Dao peringkat Taihe tidak akan pernah menjadi begitu kuat hanya dalam 2 bulan. Dia tampak rumit, penuh rasa takut, kagum, dan lega. Tidak heran para dewa di alam ilahi tidak sabar untuk memotongmu dengan tangan mereka sendiri. Kekuatan Dao besar seperti reinkarnasi memang terlalu menantang surga dan tabu dikatakan." Feng Wuji mengangkat tangannya dan melemparkan peta 2 meter ke atas. "Harta karun rahasia yang kacau ini sangat aneh, tidak dapat disempurnakan, dan jika jatuh ke tangan saya, itu hanya setara ke lapisan jimat ekstra. Gunakan. Sekarang sudah kembali ke pemiliknya." Setelah melakukan semua ini, mau tak mau dia melirik Su Yi lagi, lalu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Su Yi tiba-tiba menjadi asli. Ada lagi. Feng Wuji bingung. Su Yi berkata, "Di antara karakter anak dewa yang Anda kenal, apakah ada orang yang dapat menentang saya?" Feng Wuji, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Berjuang." Feng Wuji. Dia terdiam sejenak, dan berkata, "Jika Anda berada di alam dewa, Anda masih dapat menemukan beberapa karakter anak dewa yang sulit dilihat selama berabad-abad, dan masing-masing ditemani oleh monster yang lahir dari atmosfer hebat Zoutian. Namun, latar belakang karakter-karakter itu lebih menakutkan daripada yang terakhir, dan mereka telah mengikuti kekuatan level dewa-dewa sejak kecil, dan mereka tidak khawatir tentang tidak bisa menjadi dewa. Tentu saja meremehkan datang ke negeri dongeng untuk mengambil kesempatan menjadi dewa." Berbicara, Feng Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jalan yang ditempuh orang-orang itu telah lama diaspal oleh Tuhan sendiri, dan mereka meminta kesuksesan cara para dewa secara alami jauh dari biasa dan sebanding. Kau tahu, ketika orang-orang itu lahir, mereka secara pribadi dicincang dan dicuci oleh para dewa, makan, minum dan Lazarus diatur oleh para dewa. Jalan menuju jalan besar sudah cukup untuk membuat banyak dewa menundukkan kepala karena malu. Kata-kata Feng Wuji tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Tapi lebih dari itu adalah rasa tidak berdaya di luar jangkauan. Di domain dewa, terlebih lagi. Seperti para penjahat tak tertandingi yang dia katakan, pilih satu saja, martabat identitas sudah cukup untuk membuat banyak dewa menundukkan kepala. Tidak ada perbandingan sama sekali. Karakter semacam ini memiliki gelar yang sama di domain dewa. Yang terpilih.
Ya Tuhan, lahir dengan suasana, latar belakang yang menakutkan, seperti anak dari jalan yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mereka berhak menyandang gelar yang terpilih. Pada saat yang sama, apa yang disebut surga juga mengacu pada para pendukung di belakang para pelaku kejahatan tak tertandingi ini, cukup kuat untuk dibandingkan dengan surga para dewa. Mempelajari semua ini, Sui terkejut. Baru aku sadar bahwa yang disebut-sebut sebagai karakter anak dewa juga terbagi menjadi 3, 6, 9 dan seterusnya. Karakter seperti Qing Qiao dan Gong Yangyu hanya dapat dianggap sebagai sosok yang mempesona di antara para putra dewa, dan ada dewa di belakang mereka. Dewa yang tak tertandingi seperti Gu Yunchan dan Feng Wuji dapat disebut eksistensi tingkat atas, dan pendukung mereka lebih kuat, memiliki pengaruh besar. Dan yang disebut, yang terpilih, jelas merupakan keberadaan yang berdiri di puncak piramida di antara anak-anak para dewa. Status kelas. Jika tidak, beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Tao Tuhan. Yang terpilih seperti keturunan seorang kaisar sekuler, yang tinggal di istana untuk waktu yang lama dan jarang terlihat. Bahkan jika Anda tahu bahwa mereka ada, tidak mungkin bagi Anda untuk bersama satu sama lain dalam kehidupan ini. Mereka memiliki persimpangan apapun. Feng Wuji berkata, saya pernah melihat pemandangan terpilih surgawi ketika dia bepergian secara kebetulan, dan ada 4 dewa hanya dengan di sisinya. Ditarik oleh burung gagak emas berkepala 9, hantu dan dewa pergi kemanapun ia pergi. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani melihat ke atas. Apakah mereka lebih kuat dari dewa? Tidak, mereka terlalu mulia. Berbicara, Feng Wuji menghela nafas lagi, jika kamu berpikir bahwa mereka hanya sangat menonjol dalam status dan status, maka kamu salah. Dalam tahun-tahun yang panjang dan tak berujung dari domain dewa, hampir semua karakter yang menjadi, yang terpilih, telah memulai jalan menuju puncak Tuhan Realem. Semuanya memiliki bakat masa lalu dan masa kini. Seperti kepala sekolah San Xingdao Court saat ini, dia adalah orang terpilih sejak lama, dan sekarang dia benar-benar dewa para dewa di wilayah tersebut. Dengan mengatakan itu, Feng Wuji menahan pikirannya dan berkata, dibandingkan dengan mereka, siapapun akan terlihat redup. Untungnya, ada ratusan juta makhluk hidup di alam ilahi, dan, yang terpilih, lahir di masing-masing era hanya segelintir. Jika ada banyak orang seperti itu, Jen, dapat dilihat bahwa Feng Wuji tidak hanya iri dengan, yang dipilih surgawi, tetapi juga cemburu dan tidak berdaya. Sui sangat memahami hal ini. Inilah kenyataan. Dalam kerajaan sekuler, hanya ada satu kaisar dan banyak putra. Tetapi semua makhluk di negara sekuler ini takut bahwa mereka tidak akan dapat melihat wajah kaisar yang sebenarnya sepanjang hidup mereka, dan mereka ditakdirkan untuk memilikinya. Tidak ada interaksi dengan kaisar yang terpilih. Bukankah di dunia peri seperti ini? Bagi para beku yang baru saja menginjakkan kaki di jalur kultivasi, menjadi abadi sudah di luar jangkauan. Untuk sosok-sosok abadi itu, Taijing tingkat ketiga setara dengan legenda. Untuk karakter di Taijing, para dewa berada jauh di atas dan di luar jangkauan. Tidak diragukan lagi, di antara anak-anak Tuhan, yang terpilih juga ada. Yang paling kejam di dunia manusia, bahkan orang-orang besar yang memanggil angin dan hujan di dunia manusia tidak dapat membayangkan seperti apa negeri dongeng itu. Ini adalah penghalang, celah antara kekuatan dan kognisi. Beberapa orang jahil menganggap angan-angan bahwa setelah menjadi abadi, mereka dapat hidup tenang dan hidup bahagia selamanya, yang tidak diragukan lagi adalah omong kosong. Yang lebih konyol lagi, meskipun mereka manusia biasa, mereka membayangkan keabadian sangat dalam, dan kegembiraan dan kemarahan mereka tidak terlihat. Yang abadi telah hidup untuk waktu yang lama, tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu hanya biasa, bukan peri, kenapa kamu harus berpikir bahwa peri harus seperti yang kamu pikirkan? Apakah mungkin? Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa di jalan kultivasi, semakin kuat kekuatannya, semakin tidak mampu menutupi suka, duka, dan kegembiraan Anda. Lakukan sesukamu. Semua kota, semua kecerdasan, akan dihancurkan di hadapan kekuatan absolut. Dalam hal ini, mengapa berbicara tentang kota? Kecuali, pukul plat besi. Itu tidak sekuat yang lain.
Sama seperti Feng Wuji, bodohkah berani memandang rendah yang kuat di negeri dongeng? Gila. Itulah kekuatannya. Jika bukan karena pertemuan dengan Suyi kali ini, dan jika itu adalah orang lain di dunia peri, berapa banyak yang akan menjadi lawan Feng Wuji? Tingkat yang berbeda, posisi yang berbeda, kekuatan yang berbeda, dan kognisi yang berbeda secara alami. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.